Selamat malam my student semester 6C. Apa kabarnya? Saya harap Anda dalam kondisi yang selalu sehat. Walaupun sebentar lagi lebaran. Mungkin nanti kita setelah lebaran kali ya, UTS atau banyak kali nyamuk, sorry. Atau sebelum ya setelah lebaran kayaknya kita akan UTS ya. UTS-nya mudah seperti biasa. Baik, kita belajar tentang bagaimana mekanisme tata cara berakhirnya hukum kontrak my student. Berakhirnya kontrak merupakan selesainya atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu antara kreditur dan debitur. Ya, antara kreditur dan debitur tentang suatu hal berakhirnya kontrak tersebut, atau istilah kerennya antara pihak pertama dan pihak kedua, ya, berakhirnya kontrak tersebut, ya. Nah, pihak kreditur adalah pihak orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Ya, debitur adalah orang yang berhak, yang memiliki kewajiban memenuhi prestasi itu adalah utangnya harus dibayar gitu istilahnya, ya. Kreditur yang menerima pembayaran, ya. Sesuatu hal di sini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu di dalam jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain-lainnya, ya. Di dalam ini dikatakan berakhirnya kontrak ada 5 yang diatur di dalam kontrak tersebut. Pertama, kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri kontrak. Ya. Yang kedua adalah pemberitahuan pengakhiran. Yang ketiga adalah ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi. Maksudnya ketidakpelaksanaan dalam arti kewajiban debitur itu tidak dibayarkan gitu loh, setelah diantisipasi. Yang keempat, jaminan yang memadai dari ketidakpastian tersebut, berarti ada jaminan, ya. Yang kelima, pengaruh dari pengakhiran secara umum, ya. Itu maksudnya tadi itu, ya. Hal-hal yang di atas dapat menjadikan suatu pertimbangan untuk menentukan kegagalan di dalam suatu kontrak atau kegagalan di dalam melaksanakan suatu kewajiban pada tingkat ketidakpastian yang mendasar, ya. Bahwa dikatakan prinsipnya, ya, ketidakpastian itu menghilangkan hak pihak yang dirugikan. Bahwa ketidakpastian itu menghilangkan hak pihak yang dirugikan. Dan untuk mengharapkan haknya itu sesuai dengan kontrak tersebut, pihak lainnya tidak menduga atau tidak dapat menduga atau tidak dapat menduga juga secara layak hasil semacam itu. Nah, berarti dalam arti misalnya dalam keadaan COVID, dia tidak tahu bahwa dia tidak akan sanggup membayar hal cicilan tersebut di dalam kontraknya. Nah, yang kedua, kesesuaian yang sangat ketat dengan kewajiban yang telah dilaksanakan itu adalah suatu momen yang penting sesuai dengan kontrak tersebut. Yang keempat, dikatakan ketidakpelaksanaan tersebut telah dilakukan secara sengaja atau karena kecerobohan. Nah, pihak yang tidak dapat melaksanakan hal tersebut di atas akan menerima penderitaan kerugian yang tidak profesional sebagai persiapan dalam pelaksanaan apabila kontrak diakhiri, ya. Setiap kontrak yang akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka ia harus memberitahukan kepada pihak lainnya. Jadi kontrak itu kalau ingin diakhiri harus ada pemberitahuan. Jadi kalau nggak ada pemberitahuan, maka kontrak itu belum berakhir. Nah, kita mari ke undang-undang.
Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ya, bahwa juga diatur secara rinci berakhirnya perjanjian di dalam suatu internasional. Ada 8 cara berakhirnya terdapat di dalam suatu perjanjian internasional. Pertama, terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. Misalnya ya, untuk mengakhiri kontrak. Misalnya di dalam kontrak itu apabila pembayaran telah dilunasi sampai masa jatuh tempo, maka dengan ini berakhirlah kontrak di dalam isi kontrak tersebut, ya. Yang kedua, tujuan perjanjian telah tercapai. Nah, telah terpenuhi hak dan kewajibannya. Misalnya barang objeknya, mobil ini telah diserahkan, ya, diekspor. Nah, uangnya telah ditransfer, maka kontrak itu berakhirlah sampai selesainya tujuan yang tercapai. Yang ketiga, terdapat perubahan yang mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian itu. Misalkan telah terjadi kontraknya selama kurang lebih 2 tahun, masa berakhirnya akan 5 tahun. Nah, ada perubahan yang mendasar di dalam itu, misalnya pergantian direktur atau pergantian pejabat yang menandatangani kontrak tersebut, maka bisa diakhiri kontrak tersebut, ya, dengan memperhitungkan semua rincian biaya yang di hak dan kewajiban yang harus diberikan. Yang ketiga adalah salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian. Nah, maka berlakulah domisili hukum di sini secara musyawarah atau secara pengadilan. Nah, inilah salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian tersebut. Nah, ini domisili hukumnya. Hakimlah yang menentukan nanti ke depannya bagaimana suatu perjanjian itu, apakah berakhir atau berlanjut, telah memenuhi kewajiban atau tidak, ya. Atau dibuatlah suatu perjanjian baru menggantikan perjanjian yang lama. Nah, misalkan sisa utangnya 50 juta lagi dari pinjaman 100 juta, dibuatlah perjanjian baru. Itu loh. Yang keempat adalah munculnya norma-norma baru berdasarkan hukum internasional. Ada norma yang baru, penyesuaian. Nah, makanya dibikinlah perjanjian baru. Yang selanjutnya adalah bahwa objek perjanjian hilang. Atau bisa aja objek perjanjian itu hilang, misalnya ekspor mobil, tahu-tahu di tengah jalan mobil itu kapalnya tenggelam, mobilnya hilang. Berarti secara tidak langsung ya objeknya sudah hilang. Apa yang diperjanjikan lagi di dalam itu, maka berakhirlah perjanjian itu. Itu maksudnya itu, ya. Di samping ke-8 cara berakhirnya perjanjian internasional, di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ditentukan berakhirnya perjanjian sebelum jangka waktunya. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian internasional berakhir sebelum waktunya berdasarkan atas kesepakatan para pihak. Nah, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan bagian dari perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh, ya, pada saat berakhirnya perjanjian itu. Pasal ini sebenarnya hanya memberikan perlindungan kepada suatu negara peminjam atau pihak swasta bahwa perjanjian berakhir sebelum waktunya mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian yang belum dilaksanakan. Ya, ini diuntungkan salah satu pihak, ya, kalau gitu. Di sisi lain atau di samping lain, di dalam KUH Perdata yang juga telah mengatur cara berakhirnya suatu kontrak atau perikatan dibagi menjadi 10 cara. Ya, di dalam KUH Perdata 1381 KUH Perdata. Nah, dikatakan ada 10 yang bisa berakhirnya suatu kontrak. Yang pertama adalah karena pembayaran.
Yang kedua karena konsignasi. Yang ketiga adalah novasi. Novasi ya, bukan inovasi, novasi ya. Yang keempat adalah kompensasi. Yang kelima konfusio. Konfusio itu pencampuran utang. Yang keenam pembebasan utang. Yang ketujuh musnahnya barang terutang. Yang kedelapan kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan berlakunya syarat batal. Yang kesepuluh karena daluwarsa. Itulah yang disebutkan di dalam pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 mekanismenya ya. Musnahnya barang terutang. Misalnya Anda pakai mobil, tahu-tahu mobil itu terbakar. Ya udah, musnah barang terutang itu. Apa yang mau dipertanggungjawabkan, ya kan? Ke-10 cara berakhirnya perikatan tersebut tidak disebutkan. Mana perikatan yang berakhir karena perjanjian dan undang-undang. Sebab untuk mengkalifikasi diperlukan sebuah pengkajian yang teliti dan seksama. Nah, seperti yang tadi Anda kata mobilnya terbakar. Maksudnya barang itu akan dikaji. Kenapa penyebabnya kebakaran? Apakah karena Anda yang lalai atau karena memang dari pabrik? Nah, itu akan diteliti dan dikaji. Berdasarkan hasil kajian pada pasal-pasal yang mengatur tentang berakhirnya perikatan atau maka ke-10 cara itu yang digolongkan menjadi 2 macam berakhirnya suatu perikatan karena perjanjian oleh undang-undang. Nah, yang termasuk itu adalah konsignasi, musnahnya barang terutang, daluwarsa. Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian itu dibagi atas 7 macam, yaitu pembayaran, novasi, kompensasi, konfusio, pembebasan utang, baru terakhir adalah pembatalan, dan yang terakhir adalah berlakunya syarat batal ya. Di samping ketujuh cara tersebut, dalam prakteknya dikenal pula cara berakhirnya kontrak atau legal draftingnya ya. Pertama, jangka waktu berakhirnya. Yang kedua, dilaksanakan oleh objek karena perjanjian. Yang ketiga adalah kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat adalah pemutusan kontrak secara pihak oleh salah satu pihak. Dan yang kelima adalah adanya putusan pengadilan. Dengan demikian ya, dapat dikatakan bahwa berakhirnya kontrak dapat digolongkan menjadi 12 macam. Bila disimpulkan tadi semua jadi 12 macam. Antara lain adalah pembayaran, novasi itu adalah pembaruan utang, kompensasi, konfisio atau pencampuran utang, konfisio itu pencampuran utang. Yang selanjutnya adalah pembebasan utang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, jangka waktu kontrak telah berakhir, dilaksanakannya objek perjanjian, kesepakatan kedua belah pihak, pemutusan kontrak secara pihak, dan karena adanya putusan pengadilan. Tadi ada 12 jenis berakhirnya di dalam suatu kontrak atau legal draftingnya. Ya, biasanya itu banyak karena orang pertama adanya putusan pengadilan, yang kedua meminta pembebasan utang atau dapat dikatakan pailit, dia tidak dapat membayar lagi, ya habis kontraknya ya kan. Nah itu loh. Dan yang ketiga adalah karena kesepakatan kedua belah pihak. Saya lanjutkan, pembayaran hukum kontrak, topik yang kedua. Berakhirnya kontrak karena pembayaran yang dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal 1382 KUH Perdata. Ya, berakhirnya kontrak itu karena pembayaran berdasarkan pasal 1382 KUH Perdata sampai dengan pasal 1403 KUH Perdata. Ada 2 pengertian pembayaran disebut di sini. Di dalam pengertian itu secara sempit dan yuridis teknis. Secara sempit dan yuridis teknis dalam arti sempit adalah bahwa berakhirnya kontrak itu karena adanya pelunasan oleh debitur.
ya, pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang, namun dalam pengertian arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dapat dikatakan dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter bedah, tukang cukur, atau guru privat. Nah, walaupun Anda katakan tidak selalu tertulis secara tidak langsung Anda telah melakukan kontrak dengan dokter tersebut, nah maka berakhirlah itu dengan pembayarannya, ya. Yang kedua, orang yang berwenang dan berhak untuk melakukan pembayaran atas utang-utang yang dibebankan kepada debitur, nah dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, ya, debitur yang berkepentingan langsung. Debitur yang berkepentingan langsung, misalnya keluarga, ya, misalnya suami atau istri atau pamannya yang berhubungan erat dengan keluarga. Debitur yang berkepentingan langsung, ya. Yang kedua, adanya penjamin. Nah, adanya penjamin, maka berakhirlah kontrak itu. Bisa jadi kontrak itu diperbarui, bisa juga, ya kan. Yang ketiga, orang ketiga yang bertindak atas nama debitur, ya, biasa atas nama debitur atau pengacara menyatakan bahwa perusahaan ini pilot tidak bisa melanjutkan perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan perusahaan tadi, ya. Ada berlakunya surat kuasa khusus, ya. Nah, orang yang berhak menerima pembayaran, ya, orang yang berhak menerima pembayaran disebut dengan kreditur, orang yang menerima kuasa dari kreditur, orang yang telah ditunjuk oleh hakim jika ini bermasalah di dalam suatu kasus atau peristiwa pidana atau perdata, dan orang yang berhak menurut undang-undang berdasarkan pasal 1385 KUH Perdata. Sekarang yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah jika debitur melakukan pembayaran kepada orang yang tidak berwenang? Pertanyaan ini dijawab oleh pasal 1387 BW, ya. Pembayaran itu, jika kita lakukan pembayaran itu, Anda misalnya menitip ke showroom. Nah, apakah secara ini diizinkan oleh pihak leasing untuk bayar di showroom? Kalau tidak, ya berarti dia tidak berwenang berdasarkan pasal 1387 BW, yang dalam artinya bahwa pembayaran itu dianggap tidak sah jika tidak ada perjanjian antara leasing dengan showroom, antara leasing dengan Alfamart atau Indomaret, ya. Yang kedua, pembayaran dapat dibatalkan. Nah, pembayaran itu dapat dibatalkan. Nah, yang ketiga, bahwa pembayaran itu bisa dianggap sah dan berharga jika debitur dapat membuktikan bahwa pembayaran terhadap yang tak berwenang tadi benar-benar telah menolong dan membawa manfaat bagi kreditur. Ya, misalkan mata elang itu loh. Nah, dia berhak menerima uang itu tadi. Nah, karena menolong kreditur dia, gitu loh. Mata elang tadi itu loh maksudnya. Yang keempat, berakhirnya kontrak itu karena objek pembayaran tadi. Objek pembayaran ditentukan dalam pasal 1389 sampai dengan 1391 KUH Perdata, ya. Objek pembayarannya, pasal 1389 KUH Perdata berbunyi, tidak seorang kreditur pun dapat dipaksa menerima pembayaran suatu barang lain, ya, dari barang yang tertuang, meskipun barang yang ditawarkan sama harganya dengan barang yang tertuang, bahkan lebih tinggi. Pada dasarnya, yang menjadi objek di dalam pasal 1389 KUH Perdata tergantung dari sifat isi perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Nah, kembali lagi kepada isi perjanjian
yang dibuat antara kreditur dan debitur. Contoh ya, contoh saya bikin contohnya. A meminjam uang pada B sebesar 1 miliar ya, dan berjanji akan membayar pada tanggal 15 Januari 1996. Maka yang harus dibayarkan oleh A ya adalah utang sebesar 1 miliar, bukan dalam bentuk lainnya. Nah, karena misalnya dia nggak punya uang 1 miliar, tapi dia kasih mobilnya Mercedes-Benz. Nah, itu nggak bisa karena dia menerima barang itu dalam bentuk uang, tidak bisa digantikan dengan barang. Hutang itu harus dibayar secara kontan. Nah, hal ini yang ditegaskan di dalam pasal 1390 KUH Perdata yang berbunyi seorang debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran dengan angsuran meskipun utang itu dapat dibagi-bagi. Misalnya saya minjam 5 juta, saya cicil lah sehari 5.000, nggak bisa karena nggak bisa menurut kreditur gitu loh, nggak bisa dibagi-bagi, harus dibayar segitu dengan lunas, masuk pasal tersebut ya. Ketentuan di dalam pasal 1390 KUH Perdata itu tidak memperhatikan secara seksama ketentuan yang terdapat di pasal 1338 KUH Perdata yang memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat suatu perjanjian kepada siapapun. Karena pada saat ini dengan berkembangnya lembaga perbankan, dimungkinkan pembayaran dilakukan secara angsuran disertai bunga ya. Suatu contoh lagi saya ambil. Contoh, A telah meminjam uang kepada salah satu bank sebesar 5 miliar ya. Di dalam perjanjian itu ditentukan A harus membayar pokok pinjaman beserta bunganya setiap bulan sebesar 167.500 menjadi 167.500 cicilannya setiap bulannya selama 60 bulan. Ya, ini berarti bahwa yang harus dibayar oleh A adalah utangnya yang ada pada bank yang berupa pinjaman yang ditambah bunganya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek pembayaran tergantung dari sifat dan isi perjanjian. Nah, kalau Anda misalnya lah minjam dari bank sebesar tadi 5 miliar. Nah, Anda keberatan bayarnya 167.500 setiap bulannya. Anda bisa mengatakan di bawah 167, tapi bulan-bulannya nambah, bisa jadi 70 bulan gitu loh. Nah, itu tergantung daripada sifat dan isi perjanjian tersebut ya. Yang selanjutnya adalah tempat pembayaran dilakukan. Ini menjadi momen tadi ya. Tempat pembayaran dilakukan berdasarkan pasal 1393 KUH Perdata. Pada dasarnya tempat pembayaran dilakukan adalah tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Harus ditetapkan di dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Akan tetapi apabila kedua belah pihak tidak menentukan secara tegas tempat pembayaran, maka pembayaran dapat dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut. Pertama, tempat barang berada suatu perjanjian dibuat. Contohnya, A telah membeli sebidang tanah seluas 1050 hektar pada B. Tanah itu terletak di Kecamatan Narmanda, maka tempat pembayaran dilakukan di Kecamatan Narmanda. Nah, yang kedua, tempat tinggal kreditur. Dengan syarat kreditur harus secara terus-menerus berdiam dan bertempat tinggal di tempat tersebut. Contohnya, A telah membeli benda bergerak
seperti mobil dari B. Di dalam perjanjian A dan B itu tidak ditentukan tempat pembayarannya, maka pembayaran itu dapat dilakukan di tempat kreditur, bisa di tempat leasingnya gitu maksudnya ya. Yang kedua adalah tempat tinggal debitur. Tempat pembayaran itu bersifat fakultatif. Artinya bahwa pihak debitur dan kreditur dapat memilih salah satu dari 3 tempat untuk melakukan pembayaran utang. Nah itu kalau sekarang kan pembayaran utang bisa by transfer, bisa by Indomaret dan lain-lainnya. Yang penting di dalam isi perjanjian itu dituangkan tempat pembayarannya ya, tidak bisa secara lisan, harus dituangkan di dalam perjanjian tersebut sebenarnya. Tapi banyak sekarang bank-bank ataupun leasing-leasing tidak menyebutkan di dalam tempat objek perjanjian tersebut, di dalam perjanjian, isi perjanjian itu tempat pembayarannya, tapi salesnya atau marketingnya mengatakan bayar di Indomaret bisa, di sini bisa, tapi tidak disebutkan di dalam isi perjanjian. Sebenarnya itu salah di dalam perjanjian mereka. Itu bisa kita nggak bayar sebenarnya, harusnya kita bayar di tempat leasing dia. Nah, yang selanjutnya adalah biaya dan bukti pembayaran. Biaya pembayaran ditentukan oleh pasal 1395 KUH Perdata. Di dalam pasal itu ditentukan bahwa yang menanggung biaya pembayaran adalah debitur. Di samping itu, debitur juga berhak untuk menerima tanda bukti pembayaran dari kreditur. Tujuannya adalah sebagai tanda bukti pembayaran itu adalah sebagai alat bukti jika di kemudian hari apabila kreditur sendiri menyangkal tentang apa pembayaran tersebut telah dilakukan ya. Yang selanjutnya bicara tentang subrogasi ya, bukan subro ya, subrogasi. Subrogasi diatur di pasal 1400 BW ya. Subrogasi artinya penggantian kedudukan kreditur dan oleh pihak ketiga di dalam suatu perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada kreditur ya. Tujuan dari subrogasi ini adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur. Yang paling nyata adanya subrogasi ini adalah beralihnya hak tuntutan ya, hak tuntutan dan kedudukan kreditur kepada pihak ketiga. Pasal 1400 BW. Peralihan kedudukan itu meliputi segala hak dan tuntutan termasuk hak privilege ya, hak privilege-nya ya. Itulah tujuannya subrogasi ini. Ada 2 cara terjadinya subrogasi, yaitu karena perjanjian, subrogasi kontraktual, dan kedua karena undang-undang. Subrogasi kontraktual dapat dilakukan ya dengan cara kreditur menerima pembayaran baik itu sebagian maupun untuk seluruhnya dari pihak ketiga. Nah, dan serta-merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya terhadap orang yang ketiga tersebut terhadap debitur. Pihak ketiga membantu debitur meminjamkan uang dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar utang kepada kreditur, sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula terhadap diri debitur. Itu maksudnya. Berarti ada pihak ketiga yang mengatasnamakan debitur untuk membayar utang-utang debitur itu, bisa jadi saudaranya, bisa jadi bank atau siapapun ya. Selanjutnya supaya subrogasi ini, kontekstual ini dianggap sah, harus diikuti sebagai berikut, bahwa pinjaman itu harus ditetapkan dengan akta otentik. Nah, pihak ketiga itu meminjamkan harus berdasarkan akta otentik.
Dalam akta itu harus dijelaskan besar jumlahnya pinjaman dan diperuntukkan melunasi utang debitur. Jadi minjam itu harus ada keterangannya ibaratnya. Yang ketiga adalah tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang pembayaran utang yang diserahkan kepada kreditur adalah uang yang berasal dari pihak ketiga. Nah, itu harus jelas ya. Subrogasi ini karena undang-undang ini terjadi disebabkan adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga untuk kepentingan sendiri dan seorang kreditur melunasi utang kepada kreditur lainnya yang bersifat utangnya mendahului. Nah, saya kasih contoh nih tentang subrogasi tadi ya. Contoh, A berkedudukan sebagai kreditur kepada B. Ya, A berkedudukan sebagai kreditur B ya, sebagai kreditur B. Dan B ini masih mempunyai kreditur yang lain bernama C. Si penjamin adalah C ya. Akibat adanya subrogasi ini adalah beralihnya hak tuntutan dan dari kreditur kepada pihak ketiga atau pasal 1400 KUH Perdata. Peralihan itu meliputi segala hak dan tuntutan. Misalnya A telah membeli rumah pada pengembang ya, pengembang properti dengan menggunakan fasilitas KPR BTN ya, dengan angsuran setiap bulannya 300.000. Namun dalam perkembangannya A tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut. Kemudian A mengalihkan pembayaran rumah itu kepada C. Dengan demikian akhirnya membayar rumah itu tersebut selanjutnya C kepada BTN. Ya, istilahnya over credit, bahasa kerennya ya. Bahasa kerennya adalah over credit. Tapi bahasa hukumnya subrogasi. Bahasa hukumnya subrogasi, jangan salah. Nah, itu bahasa kerennya over credit, tapi bahasa hukum kita subrogasi. Ya, itulah yang bisa saya berikan my student. Nah, nanti pertanyaan saya kirim di grup WhatsApp grup. Silakan dan jangan lupa selalu membaca karena mungkin habis lebaran kita UTS. Demikian yang bisa saya sampaikan my student. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut lebaran. Terima kasih. Selamat malam.